Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tisna di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 1. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, silahkan kalian simak penjelasan berikut ya. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk kerja dan unjuk hasil kerja, yang mana pada akhirnya akan memiliki sikap mental yang kreatif dan inovatif. Dan juga akan terbentuk sikap percaya diri, punya keberanian, serta tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perancangannya. Dan juga kita akan mampu berpikir secara kritis. Dalam proses produksi kerajinan, seseorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk. Bentuk pada produk kerajinan merupakan wujud secara fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu, dalam proses penciptaan, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi. Pada proses pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus memiliki kemampuan khususnya untuk menciptakan bentuk dan fungsi sehingga karya yang diciptakan dapat memenuhi fungsinya dan bentuknya akan tetap indah. Yang ketiga adalah bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, maka seorang pengrajin akan mampu menemukan teknik untuk pengolahannya. Melalui teknik yang tepat, akan dapat diciptakan karya kerajinan secara optimal. Karena di setiap bahan akan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat misalnya, tanah liat berbeda karakternya dengan lilin. Semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan setiap jenis kayu memiliki karakter yang sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda juga. Karakter-karakter setiap bahan pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur dari pembentuknya. Seorang pengrajin harus dapat memadukan aspek bentuk, fungsi, serta bahan agar hasilnya menjadi lebih optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan bekerja sama. Berikut dijelaskan contoh dari proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Yang pertama adalah perancangan produk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi sebuah karya kerajinan memang diperlukan ketekunan, sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan juga menarik. Kulit jagung dapat dimanfaatkan menjadi berbagai karya, misalnya hiasan anyaman untuk keranjang atau tas, bunga, boneka, penghias wadah, hiasan pensil, hiasan bingkai foto, dan juga bentuk kerajinan yang lainnya. Berikutnya adalah alat pendukung. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah kulit jagung adalah gunting. Berikutnya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Perlu diingat bahwa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat yang semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan juga sehat. Berikutnya adalah teknik pembuatan. Yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan rancangan. Dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung, terlebih dahulu kalian harus menyiapkan rancangan yang akan dikehendaki.
Beberapa motif rancangan antara lain adalah macam-macam bunga ataupun bentuk mainan yang lainnya. Setelah kalian menyiapkan rancangan, selanjutnya adalah menyiapkan batang lidi. Siapkan beberapa batang lidi untuk digunakan sebagai tangkai bunga. Batang lidi dapat memanfaatkan limbah dari tusuk sate, limbah kawat, sapu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan juga yang daunnya kering. Untuk menghaluskannya dapat menggunakan setrika. Hal ini akan memudahkan di dalam pembuatan bentuk dari bunga yang kalian kehendaki. Langkah selanjutnya adalah membelah atau menggunting kulit jagung. Membelah atau menggunting beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran-lembaran yang nanti digunakan untuk kelopak bunga sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, membentuk menjadi kelopak bunga. Bentuklah lembaran-lembaran dari kulit jagung tersebut secara memutar dan menekan sehingga menyerupai kelopak bunga. Berikutnya, menyiapkan tangkai bunga. Agar kelopak bunga menjadi lebih menarik, kita balutkan kelopak bunga dengan menggunakan serabut kulit yang sebelumnya telah kita warnai. Kemudian, rekatkan juga beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Langkah selanjutnya adalah membuat bunga. Bunga dibuat dengan cara menata kelopak bunga satu persatu dan diikatkan pada tangkai dengan menggunakan benang. Kemudian membuat bunga dan juga daun. Kelopak bunga yang sudah selesai dibuat, kemudian bagian tangkainya silakan dibalut dengan tali dan ditempelkan kulit jagung yang sudah diwarnai sebagai hiasan daun. Kemudian memperbanyak tangkai bunga. Lakukan langkah-langkah di atas secara berulang agar membuat model bunga yang berikutnya lebih menarik. Selanjutnya, finishing karya. Apabila jumlahnya telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dari bahan dasar limbah kulit jagung siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja. Bisa juga diletakkan pada tempat yang sesuai. Limbah kulit jagung dapat juga dibuat karya kerajinan per kuntum ataupun per tangkai, sehingga konsumen dapat membeli sendiri rangkaian bunga yang mereka kehendaki untuk dikreasikan menjadi karya kerajinan sesuai dengan kreativitas dari konsumen kita. Diharapkan dalam memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar menjadi karya yang unik dan menarik serta memiliki daya nilai jual yang sangat tinggi. Jadi dalam pembuatan kerajinan limbah kulit jagung, kreativitas kita sebagai pengrajin sangat diperlukan karena itu memicu daya tarik dari konsumen kita. Baik, terima kasih. Sekian materi pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar, sampai bertemu lagi di materi pertemuan selanjutnya. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.